1 Samuel 21 ayat 1 sampai dengan 15. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa. Apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan. Namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada. Hanya ini." Kata Daud, "Tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku." Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akhis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akhis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akhis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akhis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Demikianlah sabda Tuhan. Efesus 5 ayat 1 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita
sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi pencabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya kepadanya. Ulang, dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan
firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, atau kerut, atau yang serupa itu. Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kami, ulang, bagaimanapun juga, bagi kamu, masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian. Iya, terima kasih kepada para lektor yang sudah membacakan Alkitab yaitu Bu Rima dan Bu Neriana. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, kita siapkan nanti pikiran kita untuk menerima firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Joseph Paulzang, dengan judul Penyair Gila Kesurupan. Kepada Pastor dipersilakan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari, saudara. Saudara, komunitas kita ada spirit of restoration, saudara. Tuhan taruhkan di hati saya, saudara ya, tentang restorasi. Baik itu buat kehidupanmu pribadi, buat perekonomianmu, terutama buat keluarga suami istri, saudara. Spirit of restoration. Kalau kamu turutin ya satu demi satu firman Tuhan, dengar, lakukan. Kelihatannya konyol yang saya ajarkan karena saya ngomong bercanda apa, Anda lakukan, saudara ya. Dengar, lakukan. Nanti kamu pulih, saudara. Apapun kondisi hidupmu pasti pulih, saudara. Ya. Jadi masalahnya yang susah apa, saudara? Anda tidak konsisten. Contoh ketika saya bilang ya, minyak urapan itu dikumpulkan, ya, bukan kamu puasa, bukan. Puasa itu hanya mempertajam rohmu, saudara. Kamu dengar, kalau kamu dukun, ya kamu bisa dengar suara setan. Kalau kamu di dalam Tuhan Yesus, kamu dengar suara Tuhan, suara roh. Tetapi urapan bukan karena kamu mendengar suara Tuhan. Urapan itu didapat dari apa? Responmu terhadap penderitaan. Responmu terhadap fitnahan. Responmu terhadap orang-orang yang memaki kamu, saudara. Ya, saudara ya, ingat-ingat. Kalau kamu lakukan itu, urapanmu penuh. Dan apa yang menghancurkan urapan, yang membuat busuk, yang memihak urapan, tiga roh najis. Apa? Roh dusta, roh perjinahan, dan penyembahan berhala. Ingat-ingat itu, saudara. Itu kan sepele kan? Itu kan formulasi kan? Kamu lakukan. Tiba-tiba setahun, 2 tahun, 3 tahun, kamu kerja apa saja pasti jadi, saudara. Karena kamu punya urapan itu. Itu contoh, ya, itu contoh. Jadi apa yang diajarkan di dalam komunitas ini, ya, saudara, itu sepele, sepele, dan saudara lakukan, sepele ya. Ada lagi saya ngajarin lagi, ya, bagaimana supaya anakmu jangan rewel, jangan brutal, ya, dari kecil, saudara ya, dari masih bayi. Begitu begitu anakmu itu buang kotoran, langsung bersihin, saudara. Jangan nunggu sampai berjam-jam, ya. Jangan nunggu sampai 2 kali pup. Aduh, sampai ke perut-perut itu ya kotorannya ya. Itu contoh. Waktunya makan,
kasih makan yang dia suka, saudara. Bukan permen yang bergizi tentunya ya. Tapi waktu nyari kenyang, jangan dipaksa makan. Nah, itu pernah kita ajarin juga di sini, saudara ya. Pernah diajarin di kelas apostoli juga saya ajarin. Kamu lakukan itu nanti anakmu baik. Anda yang punya bayi di rumah, yang belum, yang masih balita, ya, yang batita ya, bawah 3 tahun. Mulai dari ganti pampers, saudara, ya. Sepele ya. Dan ada banyak sekali tips-tips lain kehidupan setiap hari. Kamu lakukan, kamu lolos. Kamu udah ngerti, kamu putar ulang. Ya. Nah, hari ini kita belajar tentang penyair gila kesurupan, saudara. Saudara, para nabi itu adalah penyair, ya, pujangga. Ya, kalau di ABC atau di kelas profetik saya ajarin ya. Para nabi itu adalah saintis di zaman dulu, tapi juga pujangga, sastrawan, ya. Para nabi itu aslinya itu adalah sastrawan, pujangga, saintis, orang-orang yang punya pengetahuan. Kalau Anda lihat itu ada film-film zaman kuno itu ya, film yang latar belakangnya kuno itu ya, ada petualang-petualang yang suka mencatat cerita dan kemudian dia bawa bawa kayak gitar gitu ya. Terus dia apa nyanyi ya saudara ya, menyanyikan kepahlawanannya seseorang atau apa. Nah, karena mereka punya wawasan yang luas, lalu dia cerita sambil nyanyi, saudara. Dia cerita sambil nyanyi. Jadi para nabi itu adalah saintis, karena agama itu adalah sains, ya. Agama itu adalah sains di zaman dulu, ya. Pernah diajarkan ya di Koinonia ya, agama itu adalah sains di zaman kuno. Kemudian ya, para nabi itu adalah saintisnya, para ilmuwannya. Tetapi ya, para nabi ini juga adalah pujangga-pujangga, sastrawan-sastrawan. Dan mereka senang bernyanyi, ya. Mereka bernyanyi, saudara. Nah, tetapi ada apa namanya orang yang trans. Nah, itu ya. Ada yang orang-orang yang trans, penyair yang sampai trans ya, penyair. Nah, makanya kalau kita lihat apa namanya di Al-Quran itu kan Muhammad pernah disebut penyair gila kesurupan, ya, penyair gila kesurupan. Benar, saudara, itu saya nggak nggak ngapus itu ada di Al-Quran ya. Muhammad disebut penyair gila karena memang di zaman itu tuh orang-orang itu yang penyair-penyair ini sampai trans gitu ya. Terus dia jadi medium, dia bisa memproses macam-macam. Wah, itu nabi itu. Wah, itu kahin itu, namanya kahin itu ya. Wah, itu orang hebat itu. Jadi dikagumi oleh orang kesurupan gitu ya. Nah, itu kalau di daerah Arab. Tapi kalau di daerah Israel, ya, seperti kayak Daud itu kan pura-pura gila. Itu gila, pura-pura gila. Wah, nggak dianggap. Tetapi kalau di Arab, wah, kalau yang gila-gila gitu malah ditanyain ya, malah dibilang dapat wahyu. Nah, saudara, ada kalau kita ingat Nabi Elia waktu ditanya sama raja, ayo bernubuatlah. Lalu Elia suruh manggil pemain kecapi suruh main kecapi, ya, jreng gitu ya. Terus si Elia mulai bernubuat tuh, saudara. Ya, saudara ya. Nah, ternyata musik itu sangat penting, ya. Musik itu adalah sangat penting, sastra pujangga itu sangat penting. Bahkan Alkitab kita itu ada sebuah sastra ya, saudara ya. Alkitab itu Janjian Lama dibuat dengan sebuah pola, pola dengan rima ya. Terutama ya tadi kitab-kitab yang apa namanya eh, kitab-kitab Ketuvim itu ya seperti Mazmur, Kidung Agung ya. Itu memang sebuah sastra. Amsal, ya namanya juga Mazmur, Kidung, ya Amsal, Ayub itu juga sama ya, itu kita puisi. Nah, itu yang dibuat dengan sebuah apa namanya? Dengan sebuah eh, pola syair, ya ada rimanya, ya. Nah, saudara, Tuhan menaruhkan
di dalam hati setiap orang itu sebuah harmoni. Baik itu sebuah syair, baik itu sebuah lagu, baik itu sebuah nada yang berturutan, yang seringkali kita saking sibuknya, saudara. Saking kita terlalu ngurus urusan-urusan yang seringkali tidak perlu, tapi kita harus membereskan ulah kita sendiri, ya. Akhirnya hidup kita dikejar-kejar utang, hidup kita pagi, siang, malam cuma buat kerja, kita tidak bisa mendengarkan syair itu, saudara. Kita tidak bisa mendengarkan harmoni kehidupan. Harmoni kehidupan itu di mana sih, saudara, sebenarnya? Anda bangun tidur dengar suara burung berkicau, itu harmoni, saudara. Anda bangun tidur dengarkan suara hujan, itu harmoni, saudara. Ya, nanti di kelas profetik juga saya ajarkan gema semesta. Ya, bagaimana mendengarkan semesta ini bicara pada kita. Semesta itu bicara, ya. Semesta itu adalah suara Tuhan. Kamu jangan pikir suara Tuhan itu ya kutak di pinggir kuping, ya, saudara, ya. Langsung Elia, Elia, Elia. Oh, nok 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 kuku kuku ku pin 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 ter. Oh, enggak begitu, saudara. Ya, Gema, suara Tuhan itu, Tuhan bicara dengan berbagai, di Mazmur itu, ya, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Segenap alam semesta itu adalah sebuah harmoni dan Tuhan bicara, saudara. Makanya Tuhan berkata sama orang Farisi, kalau kamu suruh anak-anak ini diam, maka batu-batu itu yang teriak memuji memuji Tuhan, saudara. Bahkan batu-batu, saudara, ya. Bahkan batu-batu, angin, hujan, daun, gemericik air, daun yang jatuh, burung yang berkicau, suara ranting, tapi akhirnya rusak semua dengan suara bis, suara truk, ya kan, suara palu berdentang-dentang, pembangunan, ya, jedang, jedang, jedang. Sehingga Anda tidak bisa mendengarkan lagi harmoni dari surga. Dengan apa? Karena manusia merusak, merusak harmoni itu. Kalau di Belanda itu, ya, kalau ada motong pohon, orang itu terus naik ke pohon, badannya dikit ke pohonnya, saudara, supaya pohonnya jangan dipotong. Gitu, ya, demo, demo namanya milio, ya, milio protester, ya, demo lingkungan hidup. Itu kalau udah dipotong, jadi pohon di Belanda itu dihitung, saudara, ya. Kalau ada yang mau dipotong, wah, ini kok bisa demo itu, ya, karena mereka Belanda ini, ya, kalau Anda tinggal di Belanda itu, ya, seluruh wilayah Belanda itu hancur, saudara. Ya, Perang Dunia Pertama itu hancur, dan itu, ya. Kemudian dibangun. Jadi Belanda itu, Anda kalau lihat Belanda itu buatan semua, tapi udah 100 tahun. Kanal, sungai, sungai buatan, hutan buatan, tapi umurnya udah 100 tahun, saudara. Ya, kan umur 100 tahun, hutan buatan, sungai buatan, kanal itu, ya, danau buatan, bendungan, semua buatan semua tuh di Belanda itu. Nggak ada yang hasil dari, kan, di Belanda nggak ada gunung berapi. Jadi semua itu dibuat, tapi rapi sekali dan sudah menyatu dengan alam, sehingga itu burung, ya, Anda mau lihat burung yang aneh-aneh itu ada di Belanda, saudara. Saudara, orang Belanda itu banyak yang ateis, ya, saudara. Tapi mereka mendengarkan suara alam. Kamu jangan berpikir kamu bangga kamu punya Tuhan, tapi kamu tidak mendengarkan suara alam. Ya, kamu bangga, "Oh, saya orang Kristen, orang Belanda itu ateis," tapi kamu tidak mendengar suara Tuhan, loh. Dan orang Belanda yang ateis, dia dengarkan suara Tuhan. Wah, suara Tuhan gimana? Iya, dari alam semesta itu, saudara. Dia dengarkan ketika burung, penyanyi, pohon-pohon, sungai, mereka duduk, mereka selalu punya waktu duduk di tepi sungai, mereka gelaran tikar, saudara, ya, lalu mereka makan sekeluarga di tepi sungai. Anda belum tentu punya kesempatan begitu, saudara. Ya, mereka terus kemah. Orang Belanda itu kalau lagi liburan, ya, 1 bulan mereka kemahnya, camping itu, ya, kita pernah dibayarin dulu, ya, camping, ya. Kita pikir camping gatel. Waduh, kita cuma minta 4 hari. Orang kaget, 4 hari.
Padahal dia sudah siap bayarin kita untuk 2 minggu ya. Kita nyesel cuma di 4 hari. Waktunya enak sekali, saudara ya. Pagi-pagi kita dengar duduk, malam-malam dengar suara jangkrik, suara apa. Itu suara alam, itu Tuhan bicara sama kita, saudara. Ketika kamu belajar mendengarkan itu, saudara, hatimu akan dilembutkan. Ya, itu Insinyur Niko dulu waktu masih baik-baik saja, lagunya bagus-bagus ya. Ada lagu yang apa? Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau. Anda pernah nggak luangkan waktumu ke sana, saudara? Di sanalah aku rasakan kebesaran dan kebaikanmu. Hening dan sepi sekelilingku. Burung bernyanyi, ya dengar ya, memuji engkau. Di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Saudara, Anda tuh meluangkan waktu untuk retreat buat pribadi. Makanya Tuhan Yesus setiap hari, saudara, dia luangkan waktu sendirian sama Tuhan. Ya, apa sama Tuhan? Sama Bapaknya. Bukan sama Tuhan ya, sorry. Tuhan Yesus tidak pernah memanggil Tuhan kepada Bapaknya. Sama Bapaknya, yaitu roh yang ada di dalamnya. Ya kan? Bapak itu kan bukan nun jauh di sana. Bapak yang Yesus bilang Bapak itu bukan nun jauh di sana, saudara. Bapak ada di dalamku, kata Yesus. Bapak di dalamku. Aku di dalam Bapak. Bapak di dalamku. Lebih besar. Kamu sempat nggak punya waktu buat bicara dengan Bapa yang di dalammu? Kepada Bapa segala roh. Kamu nggak sempat. Wah, saya doa apa sejam. Iya, tapi kamu nggak sempat. Karena kamu sibuk. Saudara, saya ada masa-masa ya. 4 tahun. Bikin saya panik ya. Itu saya nyaris tinggalkan Tuhan ya. Saya berdoa dan saya tidak dapat petunjuk apapun dari sorga. Tidak dapat petunjuk. Saya, Tuhan, kenapa Tuhan tidak bicara, Tuhan? Saya biasanya waktu kecil, kalau saya berdoa, pasti Tuhan kasih tanda atau kasih apa. Karena kan dulu saya tidak mendengarkan audible. SMA saya mulai audible dengar Tuhan ngomong. Ya, akhirnya saya mengalami 4 tahun. Tuhan tidak bicara apa-apa, saudara. Sebenarnya Tuhan bicara. Bukan Tuhan tidak bicara, tapi kita tidak dengar. Kita sibuk. Pak, bagaimana Pak supaya kita bisa, makanya kamu luangkan waktu buat retreat. Kamu pagi-pagi sepi, kamu pergi sepi. Pagi-pagi jam 4 ya. Saudara habis bangun tidur, Anda keluar rumah dulu, saudara hirup nafas. Menghirup, waduh Pak, polusi pada Jakarta. Nah itulah masalahnya. Kita bersyukur ada di Belanda. Tapi Anda setidaknya jam 4 pagi udaranya tetap lebih bersih. Kaki keluar, ya nyalakan som. Anda keluar sebentar, tarik nafas. Terima kasih Tuhan Yesus. Tarik nafas yang panjang. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya kalau pagi bangun, ya pagi begitu melek ngelilir. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya saudara ya. Coba luangkan waktu tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan sibuk, saudara ya. Sibuk, oke sibuk. Kamu luangkan waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kamu berdoa, iya berdoa. Tapi kamu masalahnya otaknya tetap sibuk. Waktu kamu berdoa, kamu tenang. Tenang semua. Ya, tenanglah jiwaku. Tenang, saudara. Setengah jam, 1 jam itu tidak akan mengubah nasibmu. Tidak akan membuat nasibmu tambah buruk, maksudnya ya. Tapi justru 1 jam itu akan membuat kamu jadi baik. 1 jam bersama Tuhan Yesus. Ya, di pagi hari, tenangkan pikiranmu. Ya, kamu dengarkan. Wah, makanya belajar dengarkan. Kamu waktu dengarkan ya, belajar dengarkan itu daun yang daun yang bergesekan. Kamu dengarkan suara jangkrik, suara katak, suara desiran angin. Kamu dengar, kamu dengarkan sambil mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Belajar, saudara ya. Belajar. Makanya kadang-kadang kita harus puasa untuk mempertajam karena dagingmu sibuk pagi-pagi bangun melek, aduh pengen makan apa ya, sibuk saudara. Tapi kan kamu udah niatin puasa, bangun nggak mau cari makan, bangun melek, aku hari ini puasa. Ya pertama pikir apa ya, aku tak baca firman Tuhan supaya ada waktu, supaya fokus. Luangkan waktumu ya, sebab
Harmoni alam semesta ini adalah sebuah syair, adalah sebuah lagu. Dan itu nanti masuk ke dalam jiwamu, saudara. Kalau kamu terbiasa mendengarkan harmoni alam semesta, maka kamu bisa mendengarkan suara relung hatimu, gema di dalam relung hatimu, saudara. Kalau gema di dalam relung hatimu dengan alam semesta itu sudah jalan sejalan, ya kamu akan diberi karunia marifat, ya. Karena derap langkahmu sejalan dengan alam semesta. Makanya kalau kamu melakukan sesuatu, ya pas. Berdoa, ya dikabulkan. Karena sejalan, saudara, derap langkahnya. Saudara, ini adalah pengetahuan umum, saudara. Ini adalah kebenaran universal yang saya ngomong. Dan justru orang-orang kejawen, orang-orang Buddha sudah jalanin lebih dulu daripada kalian. Karena kalian orang Kristen, ya, pokoknya belagu benar ya. Pokoknya Tuhan sudah menebus saya. Yang lain urusan nanti. Anda tidak berpikir bahwa di dalam penebusan itu, kamu harus dituntun oleh Roh Kudus setiap hari, saudara. Makanya saya bilang, orang Belanda itu, kenapa orang Belanda itu lebih lebih manusia, lebih lebih humanis daripada orang Kristen kan? Ya karena daripada orang yang beragama. Karena orang Belanda dia mendengarkan suara alam semesta ini, suara Tuhan Tuhan bicara melalui alam semesta kepada segala makhluk. Sementara kita anak-anak kerajaan sibuk sama ya, saudara ya. Kadang-kadang kita ya namanya kita di rumah orang tua ngomong sama anak, anaknya nggak dengerin. Tapi teman si anak ini lagi main, malah dia dengerin yang diomongkan. Ya, saya sering waktu kecil kan saya sering main ke rumah teman saya ya. Saya kan nakal, jadi saya jarang di rumah ya. Tapi kalau saya lagi orang tuanya lagi ngomelin anaknya, saya dengerin saudara. Saya di situ saya belajar banyak sekali wawasan saya dibuka dari orang tuanya mereka ini saudara ya. Kadang-kadang anaknya orang dengerin, tapi anaknya sendiri nggak dengerin. Wah, cilaka itu, saudara. Tapi itu yang sering terjadi. Anda sendiri kan ngalami mungkin kan? Nah, makanya saya tahu rahasia itu. Anak saya tak jadi pelan-pelan, saudara. Supaya jangan diajarin orang lain. Saya yang ngajarin, saya yang bertugas ngajarin dia. Nah, anak saya tak ajari mendengarkan. Bukan dipaksa disambut, tapi gimana caranya supaya mereka mendengarkan dengan sukarela. Anda sendiri nggak suka mendengarkan, lalu Anda paksa anakmu mendengarkannya susah. Dengarkanlah harmoni alam semesta ini, saudara. Mulai dengarkan. Nanti lama-lama belajar dengan gemar renung hati kita. Nanti akhirnya apa yang kita lakukan itu bisa derap langkah kita dengan alam semesta itu bisa sama. Sepakat. Kalau teorinya Pak Yohanes Surya itu ada ya, Anda nanti cara ya mestakung, semesta mendukung itu loh saudara. Nah, coba nanti. Sebelum beliau tuh tahu itu, sebelum saya tahu mestakung si Yohanes Surya, saya udah ngerti dulu saudara ya. Saya sudah ngerti dulu, dan itu udah saya lakukan. Ya, itu udah saya lakukan ya, berjalan. Saya udah dulu saya nggak ngerti bagaimana mempraktekannya, tetapi saya praktekkan sendiri pelan-pelan, saudara. Makanya yang kita lakukan selalu seakan-akan dapat restu dari sorga, saudara ya. Tuh komunitas ini kan kita tamu besar, tamu besar. Kira kita ini ngawur-ngawuran, enggak, saudara ya. Kita jalan tuh dengan satu arah, bukan dapat nemu. Semesta mendukung, itu yang namanya semesta mendukung. Ada harmoni alam semesta yang mendukung hidupmu, saudara. Ya, itulah suara Tuhan. Jadi Anda nggak usah berpikir suara Tuhan sampai kemana-mana. Bisa nggak, Pak? Kalau itu suara setan? Nggak bisa, saudara. Hatimu pasti akan dilembutkan. Hanya, ya kalau kamu di dalam nama Yesus, suara itu, maka bukan saja hidupmu akan dituntun di dalam secara jasmania, tetapi yang rohania pun kamu akan dituntun kepada keselamatan yang kekal. Bukan hanya selamat di dunia ini saja, tapi keselamatan yang kekal. Karena ada nama Yesus di sana. Kamu mendengarkan suara Tuhan Yesus yang spesifik. Ya, kamu boleh dengarkan kata-katanya banyak orang yang kata-kata orang berhikmat. Jangan mencuri. Ya, hiduplah baik, ramah sama orang. Tapi ketika ayahmu sendiri yang ngomong, itu beda, saudara. Ya, kamu dengar peraturan. Jangan mencuri. Jangan membunuh. Jangan melakukan yang tidak baik. Tapi begitu ayahmu sendiri yang ngomong, ya itu ada satu kekuatan. Itulah
harmoni alam semesta yang kamu kenal di dalam nama Yesus. Kalau nggak ngerti, putar ulang nanti ya. Tuhan Yesus memberkati.